Hai, selamat datang di channel Zoro Film, channel yang membahas berbagai macam alur cerita film. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film animasi yang cukup menarik, yang berjudul The Larva Island Movie, yang dirilis pada tahun 2020. Namun sebelum itu, tidak ada salahnya untuk support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cekidot! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Charles. Dia sedang bertemu dengan seorang wanita dokumenter yang bernama Grace di sebuah kafe. Grace ingin mendokumentasikan kehidupan Charles yang dulu dia pernah terdampar di sebuah pulau sendirian dan berhasil keluar dari pulau tersebut dengan selamat. Sebelum bercerita, Charles khawatir Grace tidak akan percaya dengan hal yang ia telah alami, karena hal itu sangat tidak masuk akal. Charles pun lalu menceritakannya bahwa setelah kapalnya terdampar di sebuah pulau berukuran 5 langkahnya, 6 bulan telah ia lewati sendirian dan hanya memakan makanan Fata Morgana yang dibuat dari rerumputan. Makanan itu tak pernah membuatnya kenyang, namun ia memiliki makanan sisa di kapal. Makanan itu hanyalah beberapa permen. Dengan penuh kenikmatan, dia pun memakannya. Lalu tak lama dia pun tertidur. Diam-diam ada larva si kuning dan si merah yang mencuri permennya Charles. Saat Charles akan mengambil permennya, ia merasa ada keanehan dengan permennya itu. Karena si kuning kentut, mereka pun akhirnya ketahuan Charles. Dan Charles pun langsung berteriak histeris melihat hal aneh itu. Dan si kuning melemparkan permen ke mulut Charles, dan mereka kabur dengan membawa sisa permen yang ada. Tak terima dengan hal itu, Charles pun langsung mengejarnya. Namun sepertinya kedua larva ini lebih jago bertahan hidup di pulau itu. Kemudian mereka bersembunyi di sebuah mesin kapal bekas. Karena Charles sudah emosi, Charles kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke mesin kapal tersebut, dan membuat mesin kapal itu hidup. Lalu membawa kapal yang sudah dibuat Charles untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya kapal itu pun meledak. Grace yang mendengar cerita itu merasa itu semua tidak nyata. Namun Charles meyakinkan bahwa itu semua benar-benar asli dan ia menyebutnya larva. Lalu ia juga menceritakan jika ada larva lain yang tinggal di dalam hutan. Larva itu adalah larva Tarzan. Saat si kuning dan si merah sedang ada di hutan, si merah memakan sebuah jamur dan itu membuat si merah sakit perut. Dia kemudian dibawa oleh larva Tarzan, dan larva tersebut kemudian membuat sebuah ramuan untuk menyembuhkan si merah. Dengan penuh perhatian, larva Tarzan merawat si merah dan melindunginya dari serangan burung yang menyerang mereka. Dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan si merah dan si kuning yang hampir dimakan oleh burung, hingga membuat topengnya pecah dan terjatuh di air. Saat topengnya dibuka, si merah terpesona karena si larva Tarzan itu adalah seorang gadis yang bahenol. Tanpa ragu, si merah langsung memberikan nafas buatan, dan saat sadar, Tarzan langsung pergi dan meninggalkan si merah. Lalu si merah mengukir sebuah kayu seperti si gadis Tarzan sebagai pembuktian rasa cintanya, dan si kuning pun membantunya untuk menyiapkan kejutan untuk si gadis Tarzan. Saat akan menemui gadis Tarzan, si merah terjatuh dan masuk ke tempat tinggal si gadis itu. Ia melihat sesuatu di balik daun, namun tiba-tiba si gadis Tarzan muncul dan memukulnya dan membuat si merah tidak sadarkan diri. Lalu si merah membawa si kuning ke tepi pantai dan makan sore sambil menikmati sunset dengan dilayani oleh si kuning. Dan tidak sadar, si gadis Tarzan makannya sampai belepotan. Lalu si merah ingin membersihkannya, tetapi si gadis Tarzan malah memukulnya karena dia tidak tahu apa itu artinya romantis.
Lalu si kuning mencoba mengajarkannya dengan berjoget. Saat itu, si merah ingin memberikan ukiran kayunya, tetapi dia malah dibuat cemburu karena melihat si gadis Tarzan dan si kuning yang sangat mesra. Ia lalu kabur, dan langit pun mengikuti kesedihannya. Kemudian, si gadis Tarzan datang dan menghampirinya. Ia ingin memberikan sebuah benda, namun karena si merah masih marah, ia lalu menjatuhkannya. Si gadis pun menjadi sedih. Ternyata saat si merah mengambil benda itu, ternyata adalah ukiran dirinya yang dibuat oleh gadis Tarzan. Dan semua ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Mereka sebenarnya saling jatuh cinta. Ternyata yang terdampar di sana bukan hanya Shark dan larva, tapi ada juga seekor anjing laut kecil yang pintar dan gemar menyanyi. Mereka memanggilnya Clara. Tapi karena melihat larva dan Shark yang selalu berlawanan, Clara pun pergi meninggalkan mereka. Karena merasa kehilangan, Shark dan larva pun mencoba untuk berteman agar Clara kembali lagi. Dan Clara pun akhirnya kembali. Namun tidak hanya itu, mereka juga kedatangan seorang tamu alien yang seperti robot kepiting yang selalu mengejar larva. Namun, Shark memanfaatkan robot alien tersebut untuk membuat sebuah kapal. Tetapi robot itu malah memberikan sinyal ke tempat asalnya. Lalu hal itu langsung membuat cahaya yang membakar kapal Shark, namun memantul kembali melalui kepala Shark yang botak dan menghancurkan tempat asal robot alien itu. Dan kini Shark gagal lagi membuat kapal. Lalu Grace mengatakan apa yang Shark makan di pulau itu. Shark mengatakan ia mendapatkan makanan dari larva. Dan saat itu telah terjadi pertempuran memasak antara si merah dan si kuning. Si kuning telah terlatih dalam memasak, hingga semua yang memakan masakannya langsung menyukainya. Sedangkan si merah tidak mengetahui apa-apa tentang masakan. Namun, si merah memiliki sebuah rahasia, cara membuat makanan. Saat semua memakannya, tidak ada yang ingin berhenti memakannya. Mereka benar-benar menyukainya. Saat ingin dibuatkan lagi, ternyata si merah membuatnya dengan mengunyah terlebih dahulu, seperti ibu yang memberikan makan bayinya, dan mereka pun langsung kehilangan selera makannya. Pertengkaran juga terjadi saat Shark dan si kuning berebut ikan, di mana si merah terkurung di dalam perut ikan tersebut, sedangkan Shark ingin membuat ikan bakar. Si kuning terus-menerus memadamkan apinya, dan hingga tersisa satu korek api lagi. Lalu Shark memanfaatkan kentut si kuning dan membuat apinya menyala. Dengan sekuat tenaga, si kuning mengeluarkan si merah hingga si merah terbentur di jantung ikan tersebut. Dan ajaibnya, membuat ikan itu sadar lagi dan langsung melompat ke dalam air. Saat itu, Grace dan orang-orang di kafe sangat tertarik dengan cerita Shark. Ceritanya pun dilanjutkan. Saat itu, Shark mencoba membuat kapal dari beberapa galon yang ia temukan. Tapi galon itu malah digunakan si merah dan si kuning untuk bermain. Shark pun marah dan mengejarnya hingga ke atas pulau tersebut. Di sini hal aneh pun terjadi. Saat Shark ingin menangkap si kuning dan si kuning sedang menggigit jari kaki Shark, petir menyambar mereka berdua, dan saat mereka sadar, jiwa mereka telah tertukar. Si kuning memakai tubuh Shark dan Shark berada di tubuh si kuning. Dan saat itulah Shark sadar jika mereka bukanlah larva biasa. Melihat petir yang menyambar, Shark pun mendapat ide untuk kembali ke tubuhnya. Ia memancing si kuning agar mengikutinya ke atas pulau. Dan beruntungnya, sambaran petir itu berhasil membuat mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga pernah bertahan hidup dari musim dingin yang membukukan pulau tersebut. Mereka berhasil melewati musim tersebut dengan bantuan kentut si kuning.
hingga badai tornado pun pernah mereka lewati bersama. Dan hal yang paling menakutkan pernah terjadi, di mana gunung kecil di pulau itu meletus dan mengeluarkan lahar panas dan menghancurkan seisi pulau tersebut. Saat itu, si kuning dan si merah beserta yang lainnya menyelamatkan Chark yang hampir masuk ke lahar panas tersebut. Dan mereka menyadarkan Chark yang saat itu pingsan dengan memberinya jamur pembuat sakit perut. Chark pun langsung sadar dan mengeluarkan kekuatan kentutnya, hingga membuat mereka menjauh dari pulau itu dengan sebuah rakit kecil. Namun saat di jalan, gadis Tarzan pergi meninggalkan mereka dengan menunggangi seekor burung dan membuat si merah kehilangannya. Pada malam harinya, mereka tidur bersama, namun mereka semua tidak sadar. Rakit yang mereka tumpangi hancur dan terpisah, dan membuat mereka juga terpisah. Saat terbangun, Clara beruntung karena menemukan teman-temannya. Begitu juga robot kepiting. Dan Chark juga sampai ke kotanya dan berhasil selamat. Itulah cerita yang Chark alami. Grace dan yang lainnya sangat terhibur mendengar cerita tersebut. Namun di mana keberadaan si merah dan si kuning sekarang? Di mana ya? Aku juga pengen tahu nih, di mana si merah sama si kuning sekarang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.